Kemudian yajibu shaumu Ramadan bi thubuti ru'yatil hilal indal hakim. Wajibnya puasa Ramadan kalau orang yang adil yang melihat hilal tadi, dia melapor kepada hakim. Jadi nggak bisa langsung dia saja yang memutuskan. Fatwa, vonis, penetapan itu harus di lisannya hakim. Dia datang ke hakim, dia berkata, demi Allah, syahidtu atau ra'aitul hilal. Barulah hakim nanti mengatakan, sabata indi hilalu Ramadan. Telah tetap hilal bulan Ramadan. Jadi harus hakim. Nah, au hakamtu bisubutul hilal, atau aku tetapkan bahwasannya besok 1 Ramadan. Wa illa lam yajibi saum. Kalau tidak maka tak wajib puasa. Nah, tadi. Kemudian yajibu saumu Ramadan bistikmali Sya'ban au bi ru'yati adlin hilal. Cara menentukan tetapnya Ramadan dengan Sya'ban 30 hari atau dengan lihat hilal, kan itu. Itu udah biasa kita dengar. Wa idza ru'iyal hilalu bi baladin. Kalau terlihatlah hilal di satu negeri. Lazima saumu man wafaqa matla'uhum matla'ahu. Maka satu negeri yang matla'nya sama wajib semuanya puasa. Nah, wal muradu bittihadil matla'. Lalu apa ukuran satu matla' itu? Apa ukuran satu matla'? Nampak di Jakarta, kita sebenarnya wajib nggak nih? Nampak di Papua, kita wajib nggak? Kadang kan gitu. Nampak di Semarang, hilal. Apakah dengan nampak di Semarang, itu berlaku sampai kita di Medan atau tidak? Nah, kira-kira bagaimana nih? Jadi di sini dikatakan, ayyakuna ghurubu syamsi wal kawakib wa tulu'uha fil mahallaini fi waqtin wahid. Yang disebut satu matla, di sini terbit matahari, di sini terbenam matahari, situ pun terbenam matahari. Di situ terbit matahari, di situ pun terbit matahari. Itu namanya satu matla. Kira-kira di Jakarta sama sini terbit mataharinya duluan mana? Duluan orang tuh. Nah, karena sana memang ke arah timur ya, kita di arah barat. Jadi kalau sudah beda waktu terbit mataharinya, sudah beda waktu terbenam mataharinya, maka sudah beda matla. Jadi kalau misalnya nampaklah di Jakarta hilal, di sini memang tak nampak hilal. Sebenarnya kita tak wajib puasa. Nah, itu tadi hukumnya seperti itu. Tapi kayaknya yang selama itu berlakunya satu negara ya. Yang selama ini udah nampak di Maluku, Maluku sana jauh. Orang Medan wajib puasa jadinya. Itu tadi. Tapi alhamdulillahnya selama ini yang kita tahu kalau sana nampak, sini pun nampak. Nah, yang selama ini kejadian belum jarang lah kita temui gitu. Karena pakai teleskop yang memang luar biasa. Awan pun tembus katanya. Nah, tambah lagi nanti kalau dengan hisab, lalu disesuaikan dengan hisab, ternyata di hisab pun pas. Orang yang meyakini hisab boleh mengamalkan hisab itu. Nah, itu tadi. Tapi kalau bertentangan hisab sama ru'yah, harus dahulukan ru'yah. Tapi kalau sepakat, hisab dengan ru'yah, maka boleh. Nggak ada pertentangan, maka boleh. Nah, jadi itu tadi. Ukuran satu matla. Paham ya? Kalau sini sama Medan, kira-kira gimana? Masih bisa dikatakan sama lah. Beda cuma sedikit saja. Sini jam segitu, Medan kan jam segitu juga ya? Tapi yang bisa beda itu kalau seandainya mungkin ya yang terlalu jauh lah. Atau mungkin ya Allah a'lam. Apakah WIB, kan kita dulu belajar ada WIB, ada WITA, ada WIT. Apakah itu bisa jadi patokan? Nah, ini urusannya orang ilmu falak. Pokoknya yang tertulis di sini seperti itu. Jadi Allah a'lam. Bagaimana cara menentukannya? Apakah jam ataukah terbitnya matahari atau yang lainnya? Ada yang mengatakan ukuran 2 marhalah. Ada yang mengatakan ukuran 2 marhalah. Itu ada yang seperti itu. Ini kita taklid kepada ahli-ahli ilmu falak lah. Kemudian yajuzu, ini boleh lil munajjim, bagi orang yang ngerti ilmu nujum. Ilmu nujum bukan ilmu dukun, bukan ilmu ramalan, tapi ilmu perbintangan, ilmu astronomi. Siapa itu? Wa huwa may yara anna awwala syahri tulu'in najmi fulani.
yakni yang bisa menentukan awal bulan dengan melihat bintang, bukan melihat hilal. Tapi ngelihat bintang dia tahu, oh berarti ini udah masuk bulan ini. Nah, itu. Wal hasib, dan juga yang ngerti ilmu hisab, dengan ilmu falaknya dia hitung peredaran matahari tanggal sekian ini udah masuk Ramadan, tanggal sekian ini. Nah, jadi boleh bagi orang yang seperti itu. Nah, al-amalu bimuqtada dzalika, mengamalkan hasil dari yang dia perhitungkan tadi. Oh, ini udah masuk Ramadan nih, boleh. Lakin la yujzihi ma'an Ramadan lau sabata kaunuhu minhu bal yajuzu lahumal iqdam faqat. Tapi bukan berarti hakim mesti wajib ikut pendapat mereka. Mereka boleh mengajukan. Kalau ditolak hakim boleh. Bukan wajib hakim ikut kepada mereka. Nah, tadi wasahaha Ibnu Rifa fil Kifayah al-Ijza wa sawabahu az-Zarkasi wa Subi wa ta'madu fil Ihya wal Khatib. Bal i'tamada Ramli taban li walidi al-wujub alaihima ala man i'tamada sidqahima. Nah, tapi Imam Ramli katakan bagi orang yang percaya dengan ilmu keduanya, silahkan ikut kepada keduanya. Nah, dia percaya betul sama ahli hisab tadi. Nah, ahli hisab pakai B ya, bukan pakai P. Nah, ahli hisab pakai B beda. Jadi, kalau ada yang percaya betul dengan ilmu keduanya, silahkan diikuti. Nah, mereka yang percaya dengan ilmu dirinya, mereka amalkan apa yang mereka hasilkan tadi dari ilmunya. Nah, baik. Lawish tabaha, kasus berikutnya. Kalau seandainya tersamar bagi seseorang, ala syakhsin atau seseorang, Ramadan bi ghairihi, dia dipenjara di dalam tanah. Nggak nampaknya matahari, nggak tahu tanggal berapa, nggak tahu. Siang malam pun dia nggak tahu. Jadi dia nggak tahu ini entah bulan apa, udah masuk Ramadan, ini tahun berapa pun nggak tahu, dia bertahun-tahun di situ. Nah, ijtihada, silahkan dia berijtihad. Nah, fa in zanna duhulahu bil ijtihad sama. Kalau seandainya dia merasa ini kayaknya Ramadan nih, sesuai hasil ijtihadnya, maka silahkan dia berpuasa. Fa in waqa'a fihi fa adaun. Kalau ternyata bertepatan dengan bulan Ramadan, yaitu hitungannya adaan bulan Ramadan. Wa illa, kalau seandainya nggak tepat hasil ijtihadnya, fa in kana ba'dahu, kalau ternyata kayaknya udah masuk Ramadan, padahal udah lewat Ramadan, padahal itu bulan Syawal misalnya. Nah, maka dikatakan faqada'un, maka itu jadi qada untuk Ramadan yang terlewat tadi itu. Wa in kana qablahu, kalau seandainya malah sebelumnya masih Sya'ban, tapi dia udah puasa Ramadan karena salah hitung tadi, waqa'alahu naflan, maka jatuh sebagai puasa sunnah. Wa shamahu fi waqtihi in adrakahu. Kalau nanti dia pas keluar nyata, loh, belum rupanya Ramadan, aku udah puasa 30 hari, rupanya 30 hari itu bulan Sya'ban, bulan Rajab misalnya, maka dia tetap wajib puasa Ramadan lagi. Kalau seandainya tidak, sampai nggak tahu kan tahun depannya bakalan puasa lagi, yaitu jadi qada untuk yang sebelumnya. Yang pertama kali jadi sunnah, yang kedua jadi qada untuk yang terlewat tadi itu. Baik. Berikutnya, habis tentang awal Ramadan. Ini minta izin, saya pun lagi batuk. Banyak orang batuk nih. Nah, jadi saya lagi batuk. Berikutnya tentang niatus saumi, niat puasa. Nah, kamalun niyati fi Ramadan, niat yang sempurna di bulan Ramadan. Kalau lafaz niatnya, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa esok hari untuk melaksanakan fardu Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Itulah yang paling bagus. Bacanya yang paling tepat itu Ramadhani. Nah, Ramadhani. Nah, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani atau fardhi Ramadhani. Nah, nanti yang ngerti ilmu nahu karena dia jadi mudhaf. Nah, bukan jadi zaraf. Nah, tapi jadi mudhaf, hadhihinya mudhafun ilaih. Nah, kalau mau dilafazkan, tapi melafazkannya ini kan sunnah. Yang wajib itu yang dalam hati. Nah, la yushtaratu fi niyati ta'arrud lil fardiyah. Kalau mau niat puasa Ramadan nggak mesti disebutkan fardunya. Karena nggak ada cerita puasa sunnah Ramadan. Mana bisa puasa sunnah Ramadan itu tak ada. Jadi cukup sengaja aku puasa Ramadan. Nggak mesti sengaja aku puasa fardu Ramadan. Nah, jadi tadi
Wal farqu baina shaumi Ramadan wa baina salatil fardi. Kalau seandainya ditanya, loh, kalau Ramadan wajib kok nggak pakai fardu? Sementara sholat fardu zuhur kok mesti pakai sholat fardu? Sengaja aku sholat fardu zuhur. Kan sama-sama wajib. Nah, maka jawabannya jelas. Karena zuhur bisa tak wajib hukumnya. Pertama, zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Asar ada qobliyah. Itu kan sah dengan sengaja aku sholat sunnah zuhur, kan gitu. Karena zuhur ada sholat sunnahnya dan ada fardunya, maka harus ditakyin. Ini yang fardu atau yang sunnah. Tapi kalau Ramadan kan nggak ada puasa sunnah Ramadan. Aku besok niatnya puasa sunnah aja lah. Mana ada? Ramadan semua puasanya wajib. Nah, ayo perhatikan. Ini yang memang berikutnya ini masalah yang agak sering ditanya orang. Apakah cukup dengan sahur itu menjadi niat puasa? Orang nggak berniat dalam hati tapi sahur aja, nggak terlintas. Sengaja aku puasa fardu Ramadan esok hari gitu, nggak ada terlintas. Jadi di sini dikatakan di antara yang termasuk niat, minan niyati, di antara yang bisa dihitung sebagai niat, malau tasahhara liyasuma. Kalau dia sahur, kenapa sahur? Terlintas di benaknya besok mau puasa. Nah, besok mau puasa Ramadan. Au syariba lidaf'il atashi anhu naharon. Atau dia minum pada jam 3 malam tadi supaya nggak haus ketika besok puasa. Terlintas. Awim tana'a minal akli awi syurbi awil jima'i khaufa tulu'il fajri. Atau dia tak makan, tak minum, tak jima lagi sekitar jam-jam 5 kurang karena takut nanti terbit fajar. Itu semua kan lintasan-lintasan untuk puasa. Nah, in khatara shaum bi balihi bi sifatihi syar'iyyah. Maka itu terhasil puasa besok kalau puasanya sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan kan harus disebut Ramadannya. Harus ada terlintas Ramadannya. Misal nih, besok mau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kan cukup sengaja aku puasa esok hari. Kan gitu. Jadi ketika dia sahur, dengan ada niatan supaya besok tahanlah puasa gitu. Maka udah jadi niat itu. Nah, yang seperti itu. Tapi kalau Ramadan harus ada Ramadan. Nah, berikutnya, yang bagi ayyan wiya sauma inda iftarihi khaufa ayyan sanniyata ba'du. Hendaknya orang itu berniat puasa ketika buka puasa. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Minum sedikit. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tambah sedikit. Jangan pelit kali. Dhahabaz zama wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Lanjut, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa Ramadan esok hari. Kenapa? Khaufa ayyan sanniyata ba'du. Takut nanti lupa niat. Boleh enggak tuh niat saat itu? Boleh, karena udah malam. Nah, jadi itu dikatakan sini. Tapi setelah dia niat malam tadi, bagus lagi wa ayyu'idaha ba'da tasahhurihi. Nanti diulang lagi setelah sahur. Kenapa mesti diulang lagi, dianjurkan diulang lagi ketika sahur? Lil khilafi fi sihhati awwalal lail, karena ada yang mengatakan kalau di awal-awal malam maghrib tadi itu belum sah. Ada pendapat yang mengatakan niat ketika maghrib itu belum sah. Yang paling kuat sah. Ikuti yang itu nggak masalah. Tapi khurujan minal khilaf mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat itu sunnah. Maka nanti pas sahur diulang lagi. Ditambah lagi wa yu'iduha aidan fi ma law ta'ata muftiran. Dan sunnah juga diulang lagi ketika dia ketika dia sudah membuat perkara yang membatalkan puasa di malam hari. Maksudnya begini. Jam 3 udah habis makan sahur, dia berniat. Sengaja aku puasa Ramadan esok hari. Nah, jam 4:30 tengoknya ada kurma. Makan lagi dia. Maka itu sunnah berniat lagi. Sunnah ya, bukan wajib. Kenapa? Karena ada yang mengatakan kalau udah makan begitu, itu termasuk yang menafikan niat. Jadi sunnah ulang lagi. Walaupun makannya di malam hari. Nah, bisa paham. Tapi sunnah. Jangan dianggap ini yang paling kuat. Enggak, yang paling kuat tadi maghrib itu aja udah cukup untuk seterusnya. Nah, ini kita mau yang paling hati-hatinya. Nah, kadang ada orang kan yang mau beramal tuh hati-hati betul. Nah, itulah kalau mau hati-hatinya seperti itu. Nah, ingat ini untuk hati-hati, bukan untuk menambahkan keraguan-raguan. Nah, jadi
diamalkan bagus, tidak tak masalah. Yang maghrib tadi itu aja udah sah. Nah, kemudian berikutnya masih tentang niat. Labudda fi saumi fardin min tabyitin niyah. Kalau puasanya puasa fardu, wajib niatnya itu malam hari. Rasulullah bersabda, "Malam yubayyitis siyam fala siyama lahu." Orang yang tidak memalamkan niat puasa maka tidak ada puasa baginya. Itu kata Rasulullah. Nah, umum ya bahasa Rasulullah. Nah, kan nggak dibilang malam yubayyitis siyama fardi. Siapa yang tidak memalamkan niat puasa fardu, enggak. Tapi siam semuanya, maka tidak ada puasa baginya. Loh, kalau gitu puasa sunnah juga. Nah, hadis nggak satu, hadis banyak. Nanti ada hadis tentang Rasulullah pulang nggak ada makanan kemudian baru niat puasa. Nah, dari situlah disimpulkan yang itu untuk yang wajib, yang ini untuk yang sunnah. Dan wa in kana shaimu shabiyan, walaupun yang puasa anak-anak, supaya sah puasanya. Anak-anak kalau puasa sah nggak? Sah, asal sudah mumayyiz. Nah, asal sudah mumayyiz. Maka kalau anak-anak ini mau sah puasanya, suruh niat malam hari. Belum wajib tapi sah, kan gitu kayak salatnya. Belum wajib tapi sah. Nazaran li dzati shaum, karena memandang kepada zat puasanya. Wa in kana shaumuhu naflan, walaupun puasanya itu jatuhnya sunnah sama dia. Nah, air. Kemudian launa wa ma'atulu'il fajr, ini masalah aja. Nah, kalau seandainya dia berniat puasa berbarengan dengan terbit fajar, mukoronah, bisa pula dia mukoronah kan. Begitu nampak cahaya, sengaja aku puasa fardu Ramadan. Maksud, biasa kan nggak pernah kita dengar. Seandainya seperti itu bagaimana? Lam yasih, nggak sah. Jangan dimukoronahkan niat puasa itu. Ini pendapat paling kuat. Kalau mukoronah niat puasa dengan terbit fajar maka tidak sah. Nggak usah, wah mau afdol mukoronah saja. Bukan, malah tidak sah. Ini pendapat paling kuat. Walaupun ada qil yang mengatakan sah, tapi itu pendapat lemah. Pendapat kuat, kalau mukoronah dengan terbit fajar, dia niatnya maka tidak sah. Berikutnya, kalau ada orang puasa Ramadan, tapi lupa niat. Yusannu liman lam yubayyitin niyata ayyan wiya qabla zawal. Bagi yang terlupa niat puasa Ramadan, ya Allah Bu, kesiangan kita semua. Udah niat belum? Anak-anak belum? Ayah belum juga. Sah nggak nih puasanya? Puasa Ramadannya sah nggak nih? Nggak sah, karena tidak berniat di malam hari. Tapi disunnahkan baginya berniat setelah masuk subuh itu sebelum zuhur. Pokoknya kayak puasa sunnah. Tetap disunnahkan untuk berniat di situ. Dengan catatan belum makan, belum minum, belum membatalkan puasa. Kenapa? Liyasiha lahu ala madhabi Abi Hanifah. Karena menurut madhab Imam Abu Hanifah, puasa fardu pun boleh niatnya sebelum zuhur. Jadi walaupun tak sah di madhab kita, kan kita tetap harus imsak tuh. Kan kita tetap harus tahan, nggak boleh makan minum. Ya minimal berpahala di madhab orang lain. Wajib qadha nggak? Ya tetap wajib, itu tadi. Nah, lakin labudda min taqlidihi. Nah, air. Itu tadi. Nah, berikutnya, nah, yasihun naflu bin niyati qabla zawal. Ini sudah jelas. Sah niat puasa sunnah sebelum zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Ini kita mau puasa Sya'ban, nanti kalau bisa 13, 14, 15. 13, 14, 15. Ayyamul bid sekaligus nisfu Sya'ban nanti kan gitu. Nah, 13 itu tanggal 16, 13 Sya'ban tanggal 16 Maret, 14 Sya'ban tanggal 17. Pesta Pak Jali. Allah. Udahlah, kelanglah satu kalau seandainya seperti itu. Tanggal 17 ya, pesta Pak Jali. Ayolah. Nah, jadi kalau seandainya seperti itu tanggal 17 lah, udah ambil 13, 15. 14, kalau mau 14 silakan, tapi kondangannya malam lah. Kondangannya malam. Panitia, kalau mau puasa silakan. Nah, nanti pas disuguhi Pak Jali buka. Nah, Pak Jali bilang aku tak ridho kalau kalian tak makan. Dah buka lah. Nah.
Penting udah ada usaha. Kalau seandainya mau seperti itu. Seandainya puasa sunnah begitu, kesiangan, lupa berniat, silahkan berniat setelah sholat subuh sebelum sholat zuhur. Li'annahu qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sayyidatuna Aisyah. Apa kata Rasulullah kepada Sayyidatuna Aisyah? Nah, hal indakum min ghada? Apakah kalian punya makanan sarapan? Ghada itu antara subuh sampai zuhur tuh ghada. Nah, apakah ada makanan qalat? Lah, nggak ada ya Rasulullah. Ya Allah. Nabi ya, mau sarapan nggak punya makanan. Allah. Nah, jadi kita hidup udah enak. Dah, nggak ada kita yang sampai setingkat Nabi nih. Pulang minimal beli roti bisa. Ini sebiji kurma pun tak ada. Ada yang bisa dimakan? Tak ada. Bersih, tak ada yang bisa dimakan sama sekali. Tapi tak marah Rasul ya. Nah, kalau kita pulang ada sarapan deh, tak ada bang. Oh, cemana begini begitu segala macam orang nak kerja. Wah, Masya Allah panjang lebar. Rasulullah tak panjang cerita. Apa kata Rasulullah? Fa ini dan asum. Ya udah aku niat puasa. Nah, beres. Nah, jadi ibu-ibu tak masak. Nah, ingatkan suami hadis nih. Nah, tak usah banyak cakap bang. Nah, niat puasa aja langsung. Katanya mau ikut Nabi. Nah, tapi dari hadis ini juga. Di situ berarti perempuan-perempuan dulu, walaupun dalam mazhab Syafi'i siapa yang wajib masak? Suami. Tapi dari hadis ini juga berarti perempuan-perempuan dulu menyediakan makanan untuk suami. Nah, itu tadi. Kenapa Rasulullah bukan pulang, istrinya yang bertanya, mana makanan bang? Bukan begitu. Tetap Rasulullah yang bertanya kepada istri, ada makanan dek? Nah, jadi jangan kaku kali, mazhab Syafi'i kami nggak wajib masak. Tapi Rasulullah pulang nanya pula sama Aisyah deh. Bukan Aisyah yang nanya sama Nabi. Kan begitu. Nah, jadi dari hadis ini juga supaya kita bisa paham. Nah, kadang udah belajar mazhab Syafi'i, tapi ini harus diluruskan ya. Ini harus diluruskan. Bang, kami semalam ngaji. Katanya bahkan laki-laki itu wajib mengadon roti segala macam begini begitu. Nah, pahami. Di situ perempuan dikasih pilihan. Mau pegang uang atau tidak. Kalau seandainya mau pegang uang, suami tak lagi diwajibkan untuk masak. Kalau mau dimasakkan, tak usah pegang uang sama sekali. Nah, jadi nanti di kitab itu, semuanya beli makanan, membuat makanan sampai matang, itu kewajiban suami. Tapi boleh baginya memberikan istri uang sebagai ganti itu semua. Jadi pilihannya, yang kacau tuh, udah pegang uang banyak, minta dimasakkan lagi, nah, itu yang nggak betul. Nah, jadi harus lurus pahamnya. Kami ngaji bang, laki-laki katanya harus masak. Iya, kalau aku yang udah masak, kok tak bisa lagi pegang uang. Untuk apa lagi uangnya? Semuanya udah dipesan, udah disiapkan di situ. Ah, kita bisa paham nih. Kadang ngajinya sampai situ terus suaminya. Karena pernah kejadian di daerah kami. Betul tak mau masak lagi istrinya. Nah, aku udah ngaji bang. Nah, jangan kasih aku beras. Nah, aku bukan ayam, aku orang. Kasih aku nasi. Nah, kalau udah begitu silakan, tapi ya berarti semua uang suami pegang. Kenapa dikasih ke istri? Karena memang itu ganti daripada upah masaknya. Kalau macam kan boleh dibayar. Nah, timbang bayar orang, bayar istrinya saja langsung. Itulah dengan yang tadi itu. Berikutnya. Imam Bajuri mengatakan, nah ini tambah wawasan saja. Ingat, untuk menambah wawasan bukan untuk membingungkan. Kita udah tahu yang paling kuatnya. Puasa sunnah, ini pendapat paling kuatnya dan ini yang kita amalkan. Puasa sunnah tetap boleh berniat setelah subuh sebelum zuhur. Dengan catatan, belum makan, belum minum, belum melakukan perkara yang membatalkan puasa. Itu yang paling kuat. Nah, tapi ada pendapat lain. Kata Imam Bajuri, untuk niat puasa sunnah ini ada 3 qaul. Ada 3 pendapat. Pertama, ini yang paling kuat, seperti yang kita katakan tadi. Yang kedua, annaha takfi ba'da zawal. Habis zawal pun boleh. Pulang sholat subuh, ada sarapan dek? Tak ada. Mungkin nanti dapat lah. Jam 10 belum dapat juga. Jam 3 siang belum dapat juga. Udahlah, aku niat puasa aja lah, udah tinggal bentar lagi. Boleh tuh. Pendapat kedua. Padahal sudah lewat zuhur, tapi ini bukan pendapat yang kuat. Air.
Yang ketiga, annaha takfi wa in sabaqaha munafin. Tetap sah walaupun udah makan, udah minum. Nah, ini yang paling enak nih. Udah makan sepiring 2 piring, astagfirullah. Ini kan nisfu Sya'ban nih. Udahlah aku niat puasa. Wah, enak betul tuh. Udah makan, udah minum, baru berniat. Tapi ini pendapat lemah. Yang kuat yang pertama tadi. Air. Nah, maka kalau memang kejadiannya dia tak dapat makan sampai lewat zuhur, udah niat aja puasa. Ikut pendapat yang kedua tadi. Nah, ya nggak masalah. Orang nggak makan juga nanti sampai akhir. Nah, ikut saja situ. Nah, ada yang mengatakan pendapat ketiga sama sekali tak boleh diikut. Yang udah makan dan minum tadi, nah itu sama sekali nggak boleh diikut. Kenapa? Karena sangat-sangat lemah. Tapi itu jadi informasi tambahan buat kita. Nah, menurut 3 madhab, sah puasa sunnah. Berniatnya setelah subuh sebelum zuhur. Tapi menurut madhab Maliki tak sah. Menurut madhab Maliki puasa sunnah sama kayak puasa wajib. Harus malam hari. Nah, itu tadi. Ada satu teka-teki begini. Lana saumun wajibun la yajibu fihi tabiitunya. Ada puasa wajib yang tidak wajib niatnya malam hari. Kira-kira apa? Ada puasa wajib yang tak wajib niatnya malam hari. Kita tahu semua puasa wajib selama ini wajib niatnya malam hari. Ini puasanya wajib tapi tak wajib niatnya malam hari. Puasa nazar, wajib malam hari kan? Puasa kafarah, wajib malam hari. Puasa Ramadan, wajib malam hari. Nah, ini kasusnya begini. Ada seseorang mau puasa Senin, lupa niat malam hari. Lalu dia berniat jam 10 pagi. Dia belum makan, belum minum, dia niat jam 10 pagi itu. Sengaja aku puasa sunnah Senin hari ini. Lalu dia katakan, dia bernazar, aku bernazar akan menyempurnakan puasa ini sampai sore nanti. Puasanya jadi apa tuh? Wajib. Niatnya? Niatnya siang atau malam? Siang. Nah, itulah dia kasusnya. Nah, kenapa? Nazarnya nyusul. Nazar menyempurnakan sampai sore. Ah, itulah gambaran kasusnya. Nah, jadi yang mewajibkannya di siang hari juga sebenarnya. Tapi puasanya jadi puasa wajib. Nah, itu teka-teki saja. Ini mohon maaf. Ini ngajinya ngaji masail. Jadi kadang terbahas yang jarang-jarang. Nah, pokoknya udah tahulah niat itu harus malam hari seperti yang tadi. Nah, berikutnya. Yajibu fin niyati ta'yinu fil fardi. Kalau dia mau niat puasa fardu, wajib dita'yin. Fardu apa? Nazarkah? Kafarohkah? Atau Ramadankah? Harus begitu. Nah, bi ayyanwiya kulla lailatin annahu shaimun ghadan min Ramadan. Tiap malam dia harus berniat sengaja aku puasa Ramadan. Besok lagi sengaja aku puasa Ramadan. Nah, begitulah seterusnya. Au an nazrin atau nazar. Au an kafaratin atau kafarah. Nah, sebelum kita lanjut sedikit. Puasa wajib itu hanya ada 4 macam. Puasa wajib hanya ada 4 macam. 1 yang kewajibannya berlaku secara umum. 3 kewajibannya terbatas. Yang wajib pertama yang berlaku secara umum itu adalah puasa Ramadan. Semua orang beriman wajib puasa Ramadan. Yang 3 wajib juga tapi terbatas. Pertama nazar. Wajib hanya kepada orang yang bernazar. Ketiga yang berikutnya puasa kafaroh. Wajib nggak tuh? Wajib atas orang yang melakukan dosa atau kesalahan tadi itu. Ngelanggar sumpah, menzihar, membunuh, jima siang Ramadan. Nah, itu terbatas kepada orang yang seperti itu. Yang terakhir apa puasa yang wajib? Puasa? Qadha puasa Ramadan juga. Nah, puasa istisqa. Nah, daerah udah setahun lebih tak hujan. Khalifah atau amir di daerah itu menginstruksikan untuk sholat istisqa.
Tapi perintahnya begini, 3 hari sebelum kita salat istisqa kita puasa, di hari keempat kita salat istisqa. Kalau ada perintah dari imam, maka itu puasa jadi wajib. Tapi kan terbatas untuk orang di daerah itu saja. Nah, inilah 4 macam puasa wajib. Lain dari itu nggak ada puasa wajib. Nah, berikutnya. Nah, jadi harus ditakyin tadi. Li'annahu ibadatun mudhafatun ila waqtin. Karena puasa Ramadan ini ibadah yang berkaitan dengan waktu. Fawajabat ta'yin fi niyatiha, maka wajib ta'yin pada niatnya. Ta'arudnya tidak, fardunya tidak, tapi ta'yinnya iya. Nah, kasalawatil khamsi seperti salat yang 5 waktu. Harus ta'yin, sengaja aku salat fardu. Nggak sah, fardu apa? Zuhur kah, asar kah? Nah, itu harus jelas. Walau faraqa fil kafarah baina ayyina sababaha amla. Nah, lakin law ayyana wa akhta'a lam yujzihi. Fa in jahila sababa ma alaihi min as-saumin kaunihi qada'an an ramadan aw nazaran aw kafaratan kafahu niyatu saumil wajib lid darurah. Kalau seandainya ada orang punya puasa wajib tapi dia lupa. Aku yang wajib ini qada Ramadan, kafaroh atau nazar. Aku ingat aku punya puasa wajib yang belum terbayar, cuma aku lupa. Qada Ramadan, kafaroh atau nazar. Nah, itu gimana tuh kalau seperti itu? Maka cukup dengan berniat sengaja aku puasa wajib esok hari dah sah lah itu. Beda sama sholat. Kalau sholat kan wajib diulang semua tuh. Nah, kalau ini sah. Nah, kalau ini sah. Air. Kalau seandainya lupa ada puasa, udah wajib, pokoknya 1 hari sajanya dia yang wajib tadi itu. Jadi sengaja aku puasa wajib. Lebarurah. Air. Laukana ala syaksin yaumun min Ramadan min sanatin muayyanatin fanawa yauman min sanatin ukhra ghalatan lam yujzihi. Kalau ada orang punya hutang puasa Ramadan tahun 2015, tapi terbilang dia pula ditakyinnya tahun 2016, maka tak sah. Paham maksudnya? Nah, dia sebenarnya punya hutangnya itu yang belum lunas itu dia ingat, oh, tahun 2015 ada satu qada Ramadanku yang belum lunas. Tapi ternyata waktu niat sengaja aku mengqada puasa Ramadan tahun 2016. Nggak sah. Kenapa? Salah takyin. Sama kayak imam. Kalau ada imam, tak dia takyin, itu pernah belajar gitu ya? Itu kan sah. Sengaja aku sholat fardu maghrib mengikut imam. Siapapun imamnya sah nggak jadinya? Sah. Tapi kalau ditakyin, sengaja aku sholat fardu maghrib mengikut Bang Herman. Ternyata imamnya Pak Isa. Sah nggak tuh? Nggak sah. Nah, maka nggak usah ditakyin aja sekalian, biar sah. Nah, jadi puasa Ramadan pun begitu bandingannya. Nih. Kalau puasa sunnah tak perlu ditakyin. Kalau puasa sunnah tak perlu ditakyin. Misal besok hari Arafah, sengaja aku puasa sunnah esok hari. Udah jatuh Arafah tuh. Besok Asyura, sengaja aku puasa sunnah esok hari. Jatuh Asyura tuh, udah. Nah, besok hari Senin, hari Arafah, hari lahir dia pula lagi. Sengaja aku puasa sunnah esok hari. Terhasil 3-3-nya langsung dengan itu. Karena dia langsung otomatis mencocokkan dengan hari yang ada saat itu. Nah, itulah puasa sunnah. Tidak wajib ditakyin. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, kalau mau terhasil 3 pahala, harus 3 niat. Kalau Imam Romli, 1 aja udah tercakup semua. Air. Berikutnya, tatimah. Launa wa ihtiyatan as-sauma anil wajib in kana alaihi wa illa fatatawwu. Ada orang bingung. Aku ini puasaku ini udah lunas atau belum qadanya? Kadang ibu-ibu. Ibu-ibu ini paling rentan. Nah, hamil. Tahun pertama hamil. Nggak puasa 30 hari. Tahun kedua nyusui. Nggak puasa udah 60 hari. Tahun ketiga susul hamil anak kedua. Tak puasa 90 hari. Tahun keempat masuk lagi menyusui anak kedua. Tak puasa 120 hari. Wajib diqadha nggak tuh, Bu? Wajib. Ngitungnya pun dah bingung. Dah lunas atau belum aku nih? 120 hari. Nah,
Setahun 360 hari. Nah, berarti kurang lebih sepertiganya. Nah, sepertiganya. Nah, itu gimana kalau seandainya seperti itu? Wajib diqadha. Akhirnya hitung. Udah tak terhitung lagi. Kalender pun udah campak entah kemana, udah hilang dah. Udah lunas atau belum? Udahlah niat begini sajalah. Sengaja aku puasa fardu qadha Ramadan esok hari kalau ada. Kalau tidak sunnah. Nah, gitu. Niatnya begitu karena dia tak tahu. Ini maksud dari kasus ini. Jadi dia berniatnya, sengaja aku puasa fardu qadha Ramadan esok hari kalau memang ada atasku. Kalau tidak, maka aku niat puasa sunnah. Sah nggak tuh begitu? Nah, dikatakan ini, sahhat niyatuhu. Sah niatnya. Nah, sah niatnya. Wa bihada, maka dengan ini, dengan fatwa ini, yu'lamu, diketahuilah. Anal afdhala li murid tatawwu bisawm ayyanwiyal wajiba in kana alaih. Maka setiap kali puasa sunnah, niatkan saja begitu. Ya Allah, dalam hati ini, aku pingin puasa sunnah besok, tapi udah, karena ada ini, niatkan aja puasa wajib. Sengaja aku puasa fardu esok hari, kalau ada atasku, kalau tidak maka sunnah. Nah, maka niatkan saja begitu. Itu dikatakan di sini. Tapi konsekuensinya, nggak boleh batal tengah hari. Nah, kalau puasa sunnah dijamu, okelah makan. Kalau udah begini nggak bisa batal tengah hari. Kenapa? Karena tiap puasa sunnah niatnya ada ditempelkan dengan yang wajib tadi itu. Tapi akan lunas semua puasanya kalau seandainya ada terutang-utang. Ini biasanya yang dulunya Masya Allah masih bandal. Ramadan macam tak peduli Ramadan. Puasa banyak bolong segala macam. Kan bingung tuh mengkodonya. Jadi tiap niat puasa, tempelkan dengan yang wajib. Tempelkan dengan yang wajib terus. Nah seperti itulah. Berikutnya, masalah berikutnya. Nah, banyak nih masalah puasa. Pokoknya ini nambah wawasan terus lah. Nah, ini kadang kan banyak juga tuan-tuan guru di sini yang mungkin kadang butuh kaji-kaji masail-masail begini. Nah, karena pertanyaan orang Kuala Tanjung ini Masya Allah. Yang tak pernah ditanya akan mungkin di ujung dunia saya ditanya di sini. Saya bingung nggak jawabnya. Nah, ada pertanyaan muncul macam begitu. Dan Pak Isa nelpon, Bang Herman nelpon, Bang Sukri nelpon. Wah. Kisah nyata pula tuh, bukan pikiran-pikiran. Masya Allah. Nah, kadang bingung jawabnya. Jadi udahlah. Jadi saya bilang sama santri-santri saya yang dari Kuala Tanjung, kalian nih kuasai masalah itu detail-detail. Nah, karena orang kampung kalian tuh beda, saya bilang. Pertanyaannya lain-lain. Nah, kita bisa bilang begini, alah, tahu salah ditanya-tanya yang gak kejadian. Kan kadang gitu kalau sana. Tapi ini kisah nyata nih. Macam mana lagi mau tadi jawab? Nah, udahlah, paksa kita putar. Kadang sering saya bilang, bentarlah Pak Isa, tengok dulu kitab. Karena memang payah betul pertanyaan. Nah, satu yang kemarin tuh akhirnya alhamdulillah terjawab. Nah, yang masalah orang yang mau ngambil iddah tapi tak kunjung datang haidnya. Tak kunjung datang haidnya. Dia mau beriddah dengan 3 kali suci. Nah, tapi tak kunjung datang haidnya. Nah, pertanyaannya boleh nggak suntik biar cepat haid? Biar cepat 3 kali suci. Tak tahu saya jawabannya. Saya bilang tak tahu. Ternyata dalam kitab Syamsul Munawwarah ini ada. Sebagaimana boleh menghentikan darah haid untuk haji, boleh juga menyegerakan darah haid dengan cara suntik tadi. Nah, buatlah kalau memang ada. Nah, itulah kisah nyata. Tapi saya ingin bilang, alah tahu salah dibahas. Rupanya kisah nyata. Nah, paksa carikan juga. Nah, asyakku fin niyah, tentang masalah ragu dalam niat. Lau syakka hal kanat niyatuhu qablal fajri au ba'dahu. Ada orang bingung. Dia di ujung-ujung kali ditengoknya waktu sengaja aku puasa fardu Ramadan. Baru dia habis itu ragu dia. Aku niatnya tadi itu sebelum subuh atau setelah subuh? Niatku tadi malam, karena habis sahur, mungkin dia tertidur. Nah, terbangun nggak ngelihat jam. Langsung aja berniat, sengaja aku puasa fardu Ramadan. Nah, tertidur balik. Terbangun jam 6 sholat subuh. Tadi aku niat tadi itu jam berapa? Sebelum subuh atau setelah subuh? Kalau sebelum subuh sah. Kalau setelah masuk subuh kan tak sah. Nah, ini ada orang ragu begitu. Lam yasihha shaumuhu. Maka tidak sah puasanya. Nah, karena tidak pasti tadi itu. Nah, karena ini niat ya. Nah, itu tadi. Jadi di sini dikatakan tidak sah puasanya. Ini tertulis dalam kitab Majmu'. Nah,
Lau syakka fin niyati au tabyiti fadzakarahu qabla al-ghurub. Kalau ada orang ragu, udah berniat atau belum? Ini udah siang nih, udah jam 9. Aku tadi malam udah berniat puasa atau belum? Hukumnya apa tuh? Kalau udah atau belum dalam fikih hukumnya apa? Belum ya, berarti belum. Berarti puasa hari itu sah nggak? Nggak sah. Lalu tiba-tiba jam 5:30 datang ingatannya, oh udah aku berniat. Orang aku tadi malam sholat tarawih kok. Begitu imam bilang in wasiyama rahimakumullah, aku berniat. Yakin dia jam 5:30. Sah nggak nih puasanya nih? Sah. Kenapa? Karena walaupun tadi dia nggak yakin, kan tetap harus imsak. Dia tak makan, tak minum, 5:30 baru teringat dia. Sahkah puasanya ini? Sah. Bahkan seandainya ingatnya nanti setelah berhari-hari. Ingatnya setelah berhari-hari. Misal, ya walaupun kasusnya ayah cari contohnya. Misal, ini hari Senin nih, dia ragu. Aku tadi udah berniat atau belum malam? Ya udahlah, hukumnya belum. Dianggapnya tak sah, nanti qadha lah. Kan gitu. Selasa dia puasa, Rabu puasa, Kamis puasa, Jumat puasa, Sabtu baru teringat. Udah aku Senin itu hari itu niat. Nggak jadi wajib qadha tuh. Kenapa? Karena sah. Sudah. Paham maksudnya ya? Walaupun berhari-hari baru teringat yakinnya dia telah niat, maka itu membuat puasanya sah. Tak jadi wajib mengqadha. Kalau tak datang keyakinannya wajib qadha. Kalau datang keyakinannya walaupun ba'da ayyam, walaupun setelah berhari-hari, lam yadur, itu tetap sah niat. Lau syakka ba'dal ghurub. Kalau ragunya setelah buka puasa. Ragunya setelah buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, udah makan, udah minum. Tadi malam waktu puasa udah niat atau belum? Udah buka puasa baru ragu. Kalau tadi kan jam 9 contohnya. Ini udah buka puasa. Sah atau enggak nih puasa ini? Nah, di sini dikatakan walam yatadzakkar, dia nggak ingat sama sekali aku udah niat atau belum. Ini dalam keadaan lagi buka puasa. Lam yu'assir, sah puasanya. Puasanya sah. Nah, untuk masalah ini berbeda dengan sholat memang. Sholat kalau udah selesai, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tadi udah niat atau belum? Wajib ulang tuh kalau sholat. Tapi kalau puasa udah selesai dianggap sah. Nah, itu tadi. Kenapa di sini dikatakan wal farqu bainahu wa bainas shalah, perbedaan puasa dengan salat. Fima idza syakka fin niyah ba'dal farad. Padahal niatnya diragukan setelah sama-sama selesai. Ini kan gitu. Kalau puasa setelah selesai puasanya ragu maka sah. Kalau salat setelah selesai salatnya dia ragu udah berniat atau belum enggak sah. Kenapa beda? Nah, haitsu talzamuhul i'ada at-tadyiqu fin niyatis shalah. Nah, kenapa? Karena memang untuk masalah sholat ini, masalah niatnya ini agak lebih ketat. Apa bukti lebih ketat? Orang kalau dalam sholat, berniat keluar dari sholat, langsung batal nggak tuh? Orang kalau sedang puasa, berniat, aku batalinlah puasa ini. Tapi belum melakukan perkara yang batalin, batal nggak puasanya? Tidak. Nah, makanya untuk masalah niat sholat memang agak lebih ketat. Makanya di situ dia dihukumi dihukumi harus ngulang, kalau puasa tidak. Air. Air. Walaupun jaraknya lama. Nah, walaupun jaraknya lama, makanya nggak usah diingat-ingat lagi dah, biar lepas gitu aja. Nah, kadang itu yang bikin ragu, udah niat atau belum, udah niat atau belum. Jangan diingat-ingat. Nanti takutnya semua sholatnya jadi ragu semua jadinya. Nah, itu tadi, jangan dituruti yang seperti aku setahun ini pakai niat nggak? Oh, Masya Allah. Nah, gimana tuh lagi? Nah, tak begitu kita beribadah. Udah. Nah, insya Allah udah niat lah itu. Oh, takbir udah 7 kali masa tak niat? Allah. Belum niat lagi. Allah. Nah. Berikutnya, perkara yang bisa membatalkan niat puasa. Mayu betul, bukan membatalkan puasa, membatalkan niat puasa. La yadurrul aklu. Ini 3 poin terakhir lah.
3 poin terakhir. Berat juga udah suara. La yadurrul aklu wasyurbu wal jima'u. Tidak memberi masalah, tidak mengapa makan, minum, jima setelah niat di malam hari. Niatnya di waktu maghrib, sebelum tidur jima, habis itu makan, habis itu minum. Apakah batal jadi niat puasanya? Apakah harus diulangi lagi? Ini pendapat paling kuat, nggak masalah. Walaupun tadi ada pendapat yang lemah ya, yang sunnah untuk diulang lagi. Tapi ini yang kuat. Wa kadzalikal junun wasukru wal ighma wan naum. Begitu juga kalau gila dia di malam hari itu, tapi sebelum subuh sadar balik. Maka itu tidak merusak kepada niat puasa. Nah, enggak mesti memperbaharui. Fala yajibu tajdiduha, maka tidak wajib mentajdid niatnya. Jam 8 malam niat puasa. Habis traweh kecapean letih betul, konslet tagaan. Gila nih. Nah, karena memang betul-betul dipaksakannya, segan sama orang. Nah, bukan karena Allah. Kalau karena Allah, insya Allah tak gila. Ini kalau segan sama orang itu yang bahaya. Nah, akhirnya gila. Jam 2 waras balik. Wajib memperbaharui niat nggak? Tidak. Nah, fala yajibu tajdiduha idza nama ba'daha summa tanabbaha lailan. Kalau dia tertidur, nah, baru terbangun malam hari tak wajib. Wa yadurru rafdun niyati lailan wa la yadurru naharan. Nah, ini yang harus. Tapi kalau dia membatalkan niatnya dengan melintaskan di dalam hati, tak jadilah puasa besok. Ah, itu baru batal niatnya. Harus memperbaharui niat. Yang dahsyatnya itu berkesan kalau malam hari, tapi tidak berkesan kalau siang hari. Itu berpengaruh kalau dilakukan malam hari, tapi tidak berpengaruh kalau dilakukan siang hari. Misal nih, sengaja aku puasa sunnah Sya'ban esok hari. Nah, begitu pulang ke rumah, besok ada undangan. Kayaknya tak bisa. Lah, tak jadi puasa lah besok. Apakah dia harus memperbaharui niat kalau memang mau puasa lagi besok? Wajib memperbaharui niat. Tapi kalau sudah dia puasa, kemudian baru teringat, ini udah jam 8 pagi nih. Oh, hari ini ada undangan. Udahlah, tak jadilah aku puasa hari ini. Batal nggak puasanya? Tidak. Nah, itu dahsyatnya. Batal, berpengaruh kalau itu dilakukan di malam hari, tidak berpengaruh kalau dilakukan siang hari. Nah. Wa ammar riddah, adapun kemurtadan, naudzubillah. Fatadurru lailan wa naharan. Itu memberi mudarat malam dan siang. Udah niat puasa jam 8 malam. Naudzubillah jam 10 malam murtad. Jam 12 malam masuk Islam balik. Wajib memperbaharui niat enggak? Wajib. Siang hari, naudzubillah murtad, batal nggak puasanya? Batal. Nah, itu berbeda dengan membatalkan niat tadi. Nah, kemudian Allah takfin niyatu lailan walau halal jima'i. Memadai niat puasa malam hari, mohon maaf bahasanya, walaupun sedang jima. Walaupun sedang jima. Padahal jima itu perkara yang batalin puasa loh. Tapi dia berniatnya saat itu. Nah, itu memadai. Bi khilafi niyatil haji wal umrah awil umrah. Berbeda dengan niat haji atau umrah saat jima. Itu nggak sah. Kenapa? Orang begitu niat kan ihram. Ihram nggak boleh. Kalau puasa kan kalau malam masih boleh. Nah, jadi beda dengan itu. Kalau dalam salat boleh juga. Tak ada masalah. Nah, habislah. Nah, nanti pertemuan kedua perkara yang batalin puasa. Di mana dulu nih? Malam Senin dulu atau malam Kamis dulu kita akan datang? Enggak, malam Kamis keempat saya. Malam Senin dulu sekali lagi. Nah, malam Senin sekali lagi itu kita bahas tentang yang membatalkan puasa, masail begini sajalah. Jadi siapin catatan aja, banyak-banyak catat. Nah, baru nanti terakhir nanti lanjutan di Masjid Ukasha. Sampai sini insyaallah.